Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kang kula hormati Guru kula sedanten Kiai Haji Mufti Jaya Raksa, pimpinan Ponpes Al Munawaroh Grem, lan Ketua Yayasan Al Horiah Banu Al Homar Karangtengah. Kang kula hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Cilegon, sing insyaallah bangkit dados wong tuur kula sedanten. Wong enem ninggaksa khusus selan kangge masyarakat Cilegon umumnya. Inggih puniku Bapak Dr. Haji Ismatullah Syihabuddin MPD. Kang kula hormati penasihat gaksa sing mayang ngerupiye urip lan keuripan ninggaksa kelawan ide, tenaga lan seliyane. Inggih puniku Bapak Haji Agus Musabik lan Bapak Nurmansyah Hasan Basri. Kang kula hormati Presiden Gabungan Komunitas Sastra ASEAN Kang Ega Prayoga lan Wakil Presiden Gabungan Komunitas Sastra ASEAN Muhammad Rois Rinaldi. Kang kula hormati Ketua Pemuda lan Ketua RT 02 Ling Curug Sekolahan Bagendung. Kang kula mulyakaken adik-adik kula sing sampun rawuh ning mriki, para yatim sing dimuliakan Allah lan Kanjeng Rasul. Kerawuhan adik-adik ing kriya gaksa insyaallah dados keberkahan kangge kula sedanten ing dalam dunia lan akhirat. Kang kula hormati sedanten tamu undangan saking instansi organisasi kepemudaan, masyarakat umum lan komunitas kesenian awit Dewan Kesenian Cilegon, Teater Wong Kita, Banten Art Community, Ketua Forum Taman Baca Kota Cilegon, lan seliyane sing boten bangkit kula sebutaken. Kelawan boten ngirengang kebanggaan lan penghormatan. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Direktur CV Gaksa Enterprise Muhammad Rois Rinaldi, yang terhormat Presiden Gaksa Banten Ega Prayoga, yang terhormat seluruh pembicara dalam kegiatan diskusi pada acara kali ini, yaitu Bapak Haji Agus Ahmad Musabik, Bapak Nurmansyah Hasan Basri, dan Bapak Ismatullah Syihabuddin selaku pembicara dalam kegiatan diskusi. Yang terhormat Kiai Haji Mufti Jaya Raksa selaku penceramah pada pertemuan buka bersama kali ini. Yang terhormat Bapak Ketua Pemuda dan Ketua RT 02 Lingkungan Curug Sekolahan. Yang terhormat seluruh tamu undangan dan yang saya banggakan dan saya cintakan adalah hormati. Ini berat sekali nih, materi paling berat sebenarnya dari yang berat kita. Karena suruh menenteramkan hati. Kalau saya biasanya bikin galau hati, Pak. Ini paling berat. Saya diminta untuk kultum ya, kuliah 7 menit ya, 1 semester ya, 1 semester. Alhamdulillah kita pada sore hari ini bisa berjumpa, bertemu dengan para orang-orang yang memiliki jiwa. Ya, karena saya memahami seni itu adalah jiwa, maka kita harus berjiwa. Kalau nggak berjiwa yang namanya pocongan gitu, atau kita pun bisa dikatakan apa ya, kepompong. Jadi jiwa itu tentu harus merujuk pada suatu keindahan, dan keindahan itu adalah muncul dari jiwa yang tentram. Jiwa yang tentram itu maka Allah salah satunya memberikan hukum taklifi, yaitu berbentuk syariat puasa. Karena puasa itu adalah salah satu fungsinya untuk tazkiyatun nafas. Jadi kalau orang yang berpuasa dengan baik dan benar, maka jiwanya insya Allah akan tentram, jiwanya akan tenang. Kalau jiwanya sudah tenang, ke bulan suci Ramadan tahun ini kita masih bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah
memberikan satu informasi penting bahwa dengan puasa itu bukan untuk menjadi ulama. Kita puasa itu bukan untuk menjadi seniman. Dengan puasa bukan untuk menjadi pejabat. Dengan puasa bukan untuk menjadi orang yang berpangkat. Tapi puasa itu menciptakan insan-insan muttaqin. Insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang ya kita semua sudah tahu, bahkan hampir tiap hari kita mendengar di televisi, di media, bahwa takwa itu mudah diucapkan, cukup gampang dilafalkan oleh lisan kita, tapi prakteknya memang berat. Ya, takwa itu sesuatu yang abstrak sebenarnya, tinggal bagaimana kita untuk memahami, kita menyelami sedalam mungkin takwa itu apa. Ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia mengungkapkan bahwa hakikat takwa itu sebenarnya adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahim. Takwa itu adalah takut kepada Allah. Nah, ini indahnya bahasa agama. Kalau yang saya pahami, takut kepada Allah itu bukan seperti kita takut kepada KPK atau takut kepada binatang buas atau kita takut kepada tukang kredit. Ya, kalau takut sama tukang kredit kita bisa sembunyi di balik pintu. Takut kepada demit kita bisa lari. Takut kepada hal-hal yang sifatnya dohirnya kita bisa bersembunyi, tapi takut kepada Allah mestinya kita takarrub wa tadarru. Takarrub itu artinya mendekatkan, tadarru itu adalah merapat, bukan hanya dekat tapi benar-benar rapat. Ini bagi orang-orang yang punya jiwa seni saya yakin Pak. Jadi memang empatinya sudah teruji, sudah terukur. Bahkan saya pernah sampaikan ke Bang Rohis ya ketika di Kupang ya. Justru saya lebih nyaman Pak Ismat berada di komunitas sastra dibanding dengan berada di komunitas MUI. Iya. Kok di MUI saya nggak nyaman gitu ya. Nanti viral ini. Kok nggak nyaman ketika saya berada di komunitas MUI. Saya lebih nyaman di komunitas sastra. Ya. Begitu saya masuk di sana, maka nggak lihat baju. Mau levelnya kayak apapun nggak dilihat, yang penting tadi itu punya girah, punya jiwa yang sama, punya nilai keindahan yang dimunculkan oleh batiniah kita, sehingga itu akan menjadi sesuatu hikmah yang besar kalau kita pahami. Ya mungkin kalau dari segi dohiriyah ketika tadi siapa Irantoni menyanyi gitu kan, kita duduk dia berdiri gitu kan, tapi bukan itunya yang terpenting, tapi ruhnya. Kita jangan jadi casing saja, yang penting itu ruh. Kadang-kadang kita memoles casingnya terbaru gitu kan, bahkan keluaran luar negeri harganya mahal tapi pulsanya nggak ada Pak. Kuotanya habisnya buat apa? Yang penting itu ruh. Maka kita beragama ini sebenarnya cuma satu Pak tugasnya. Allah meminta kita itu kembalikan ruh itu dulunya suci bersih. Kembalikan kepada Allah dalam kondisi yang bersih dan suci. Itu bukan karena jabatan, pangkat dan lain sebagainya, tetapi karena nilai-nilai ketakwaan yang harus kita jalani. Nah, maka dalam kesempatan ini saya juga ingin memperkuat sebenarnya keyakinan saya dan juga kawan-kawan keluarga kita di Gaksa ini. Walaupun saya juga baru kali ini nginjakin kaki di Gaksa, walaupun hampir ya tiap bulan juga lewat ya. Tapi alhamdulillah karena ada acara ini saya bisa bersilaturahim. Walaupun tadi juga ada tamu tetap tak tinggal gitu ya. Karena memang ini lebih duluan. Ya inilah karena memang girah atau mungkin nggak tahu saya keturunan jiwa seninya dari mana saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas Islam itu mengajarkan seni karena seni itu adalah keindahan yang harus kita pahami secara mendalam, bukan secara teoritis saja, bukan hanya secara dohiriyah, tetapi yang penting batiniah.
Kembalikan ruh kita yang suci, bersih, indah ini akan mendapatkan sebuah keindahan. Kalau jiwa kita sudah tenang, ruh kita sudah tenang dengan fondasi keindahan, maka Allah akan memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka saya melihat orang-orang seni itu senang aja itu. Mungkin utang banyak, mungkin gitu, atau banyak permasalahan problematika hidupnya gitu, kawan-kawannya sudah kawin sementara dia belum gitu kan. Ada juga seperti itu. Tapi Bang Rois itu belum kawin dulu, tenang aja, tapi ujung-ujung kawin gitu. Tapi kenapa? Dia selalu tenang. Tadi itu saya sepakat dengan apa Pak Agus sampaikan itu. Ya ringan-ringan saja lah kita menyikapi hidup ini, ngapa ruwet-ruwet gitu kan. Ya makanya orang yang punya jiwa seni itu saya yakin apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan itu sudah melakukan perhitungan yang matang, perhitungan yang sudah betul-betul dipikirkan secara baik gitu ya. Maka saya sebagai manusia biasa tentu juga bukan seniman kalau saya Pak gitu. Bahkan saya disebut sastrawan. Wah terlalu gede nih Pak Ismat. Ya saya sebenarnya santriwan. Kalau saya itu bukan sastrawan. Walaupun ya ada beberapa karya seni lah yang memang sampai sekarang juga mungkin nggak laku-laku. Tapi ya itu menjadi pengobat jiwa gitu ya Kang Sepeng ya. Jadi bikin puisi itu bukan karena mau bikin buku supaya tenar, enggak gitu ya. Tetap aja karena itu adalah tuntutan jiwa kita ketika melihat fenomena, apalagi Pak Dr. Ismet tadi duduknya aja sudah 2 puisi. Saya dari tadi belum dapat satu-satu aja, angle-nya belum dapat Pak. Tapi mudah-mudahan nanti malam juga ada ide-ide bagus cemerlang yang kira-kira bisa dinikmati terutama oleh pribadi dan syukur-syukur bisa dinikmati secara orang banyak. Karena sastra itu ada secara individual dan ada juga secara sosial. Apa yang perlu kita nikmati, apa yang perlu kita jadikan pelajaran, kita jadikan pelajaran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Intinya bahwa mari kita sama-sama selalu tazkiyatun nafas, kita membersihkan jiwa kita. Syukur dengan aturan agama kita dengan puasa ini, mudah-mudahan kita nanti di penghujung Ramadan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah titel pangkat yang indah, yaitu insan muttaqin. Karena itulah salah satu fungsi utama dari melaksanakan ibadah puasa, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang al-khawfu minal jalil, amaliyah juga kita wal amalu bitangjil, beraktivitas berdasarkan Al-Qur'anul Karim, kemudian juga waridho bil qalil, kita ikhlas walaupun sedikit. Tadi kata Pak Agus ya, walaupun nilai nominal ya, cara fulus ya, fulusnya sedikit nggak apa-apa. Al-fulus hayatun nufus gitu. Laisal fulus mampus gitu. Nah, itu mudah-mudahan itu juga berkah. Yang penting berkah itu. Ziyadatul khair, itulah hidup berkah. Maka kalau kita makan pun pasti doanya apa? Doanya apa kalau mau makan? Allahumma barik lana, pasti yang diminta keberkahan, bukan Allahumma wargena atau sebutkeun gitu. Jadi nggak begitu doanya, tapi berkah. Ya, maka insya Allah orang-orang seni, orang-orang sastra bukan finansial yang dikejar, tapi adalah ketenangan batin. Karena itulah yang paling penting sebenarnya hidup ini. Orang yang batinnya tenang, insya Allah kembali kepada Allah dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita selalu dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku lupa lihada. Wassalamualaikum warahmatullahi Keturunan kita jadi
kita genggam. Keraguan abad puncak kita, abad kegelapan. Hilang menuruni lembah-lembah suara kepalsuan menggonggong apa